Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan bahas pertanyaan tentang upgrade ya laptop. Jadi upgrade laptop. Apakah yang perlu didahulukan SSD ataukah memori terlebih dahulu? Oke. Untuk menjawab ini kita harus mengecek dulu performance dari laptop tersebut. Kalau pakai PC itu akan berbeda ya. Kita klik di daerah sini bisa, atau klik di sembarang tempat di daerah sini bisa. Yang penting nanti kita klik Task Manager. Klik ini kalau di Windows 10 ya. Kalau di Windows 7 atau Windows yang lain bisa dicari pokoknya Task Manager, kemudian diklik di Performance. Nah, seperti ini. Sebelum kita memutuskan apa yang di-upgrade terlebih dahulu, kita lihat dulu performance atau kinerja dari CPU, memori maupun harddisknya. Kalau punya saya ini nggak bisa dipakai pedoman ya, soalnya CPU-nya ini lumayan tinggi, speednya lumayan tinggi ya. Di sini kalau kita pengen ngecek start device, kemudian prosesornya ini punya saya ini i7 6820H 2,7 itu 2345678 ya punya saya. Ketika kita mendapati, kita kembali lagi ya, ketika kita mendapati CPU-nya itu sering mencapai angka 100% kinerjanya, maka otomatis kita nggak bisa upgrade ya, nggak bisa upgrade. Kita upgrade memori ataupun SSD itu kayaknya ya percuma lah ya, kayaknya kurang sip lah kalau CPU-nya sering mencapai angka 100%, yaitu dikarenakan beban program yang dibuka atau multitask, istilahnya kita buka berbagai macam program sehingga CPU-nya itu sering mencapai 100%, maka ya itu untuk upgrade-nya ya kurang sip kalau menurut saya. Akan tetapi apabila CPU-nya itu jarang mencapai 100% atau cuma sebentar-sebentar saja, kemudian kita mendapati di sini memori ini dia sering mencapai 100%, berarti kita perlu untuk upgrade memori terlebih dahulu. Sama dengan misalnya di SSD yang kita pakai untuk menginstal Windows. Kalau ini punya saya install di SSD M.2 NVMe. NVMe ya. Kecepatannya sampai 2800 sekian. Kalau kita sering mendapati di operating system di drive C biasanya ya, itu kok sering mencapai 100, lah itu yang perlu di-upgrade terlebih dahulu itu SSD-nya. Itu jika kita mendapati di daerah memori sini jarang mencapai angka 100, tapi kalau di sini sering mencapai angka 100. Gitu ya. Itu dasar pertimbangannya. Jadi mana yang lebih didahulukan, apakah upgrade SSD terlebih dahulu ataukah upgrade memori. Jadi saya ulangi lagi, kalau yang sering mencapai penuh memori 100% gitu ya, grafiknya ini sering sampai 100%, maka kita perlu upgrade memori. Namun kalau SSD-nya ternyata itu yang karena HDD maka dia sering mencapai 100%, berarti yang perlu di-upgrade adalah HDD atau SSD tersebut. SSD SATA dengan SSD M.2 NVMe PCIe itu tergantung dari laptop yang digunakan. Kalau dia support NVMe ya pasang aja NVMe. Kalau misalnya dia supportnya M.2 SATA ya upgrade aja ke M.2 SATA, karena itu lebih tinggi dari SSD yang SATA 3 ya. Itu lebih tinggi sedikit. Namun kalau dengan SSD yang biasa di pasaran itu SSD SATA 3 itu dia bisa di bawah 100 terus, atau misalnya peak levelnya itu 100-nya cuma sebentar-sebentar ya itu sudah mencukupi. Kemudian GPU ya.
apabila kita menggunakan laptop itu kayak misalnya sekarang ini ya saya gunakan juga untuk merekam, otomatis GPU-nya kan juga bekerja. Atau program-program desain waktu render itu kan juga bekerja. Lah kalau misalnya GPU-nya itu sering sampai prosentasenya tinggi, bahkan kalau misalnya sampai 100% itu kan nanti kan juga panas ya. Maka itu bisa ditambahkan memori terlebih dahulu karena nanti dia pasti itu akan share memori. Jadi misalnya kalau aslinya ini punyanya Nvidia itu cuma 2 GB ya, tapi karena memorinya itu tinggi, maka dia akan di-share memori untuk proses di GPU juga. Cara ngeceknya sama DXDIAG di sini ya, DXDIAG itu ya. Ini kalau di Windows 10. Kalau Windows 7 sama saja. Jadi display memorinya kita lihat ini aslinya itu 2 GB karena dia pakai Quadro M100 2 GB dan share memorinya 16 GB. Jadi totalnya itu ada 18 GB karena ini dari share memori di mana memori yang terpasang itu 32. Ya 32. Dan kalau misalnya laptop yang ini ya kita upgrade memori sampai 64 itu ya kurang bagus juga. Artinya hasilnya juga sama aja dengan ini kecepatannya karena untuk memori ini nggak sampai dia mencapai 100% ya, nggak sampai mencapai 100%. Ya paling berapa persen aja itu ketika saya buka berbagai program itu nggak sampai 100%. Artinya itu masih mencukupi bahwasannya kita nggak perlu upgrade memori. Sama dengan SSD tadi ya. Kalau nggak sampai 100% ya nggak perlu di-upgrade. Nah, GPU ini karena dia ada share memori dari memori yang terinstall SDRAM ataupun SODIMM gitu ya. SODIMM baik itu yang model apa itu ya 4 atau 3 ya, DDR3 atau DDR4 itu nanti dicek aja pokoknya di sini. Kalau ini sering 100 ya di upgrade. Sama dengan GPU-nya kalau terlalu ngoyo ya di upgrade memorinya karena ada share memori. Kalau SSD-nya seperti tadi itu dicek laptopnya apakah dia support M.2 SATA atau support PCIe. Kalau PCIe dia support, mending ganti PCIe karena kecepatannya bisa sampai 5-7 kali lipat. Ya, kecepatannya tinggi kalau PCIe. Namun kalau nggak support ya pakai SSD biasa. Jadi itu tadi konklusinya bahwa kapan kita harus menambah memori, kapan kita harus mengganti SDRAM, kok SDRAM, mengganti harddisknya dengan SSD ya ketika kita lihat itu dia sering mencapai angka 100%. Loh Pak, CPU bisa nggak di-upgrade? Untuk laptop itu setahu saya itu sangat susah ya. Kebanyakan laptop itu soalnya CPU-nya itu dia solderan, jadi nggak bisa di-upgrade. Jarang saya mendapati CPU yang bisa di-upgrade itu untuk laptop. Nah, kalau untuk PC ya bisa-bisa aja, asalkan dia support gitu ya. Asalkan dia support itu bisa-bisa aja. Lebih mudah di PC daripada di laptop. Kalau laptop itu nggak semua laptop bisa di-upgrade CPU-nya. Nah, kalau misalnya menemukan CPU-nya itu bisa di-upgrade ya di-upgrade aja kalau kepingin lebih cepat. Namun, saya lebih menyarankan ganti laptop saja. Itu akan lebih enak. Kembali lagi ke pertanyaan, saya ulang lagi, mana yang didahulukan memori atau ke SSD? Dilihat mana yang telah mencapai 100% terlebih dahulu. Itu yang perlu di-upgrade. Namun, baik mana diganti dua-duanya atau cuma salah satu? Ya, dua-duanya, pasti ya. Tapi itu kan biayanya lebih tinggi daripada kita upgrade memori dulu ataukah SSD dulu. Mungkin jawaban ini bisa membantu bagi yang menanyakan dan juga bagi teman yang lain yang ingin upgrade laptopnya masing-masing. Ya semoga aja ini bermanfaat. Dan kalau sekiranya ada yang kurang pas ya silakan dikoreksi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.